Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Robbi zidni ilman wa fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Silahkan perhatikan kunci jawaban tema 6-nya, subtema 1, pembelajaran ke-1-nya. Silahkan kalian baca tentang energi panas. Setelah kalian membaca halaman 2-nya, yuk kita sama-sama jawab pertanyaannya. Pertanyaan ke-1, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Jawabannya yaitu benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas. Jawabannya misalnya matahari dan api. Pertanyaan ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Jawabannya, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, hingga mengeringkan pakaian yang basah. Pertanyaan keempat, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Jawabannya, misalnya mendapatkan sumber energi panas api. Caranya dengan menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Pertanyaan kelima, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Jawabannya, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Pertanyaan ke-6, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Jawabannya, api dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan memasak hingga membantu penerangan bila listrik mati. Sekarang kita jawab pertanyaan yang berada di halaman 4 masih berkaitan dengan bacaan tentang sumber energi. Pertanyaan pertama, apa judul bacaan tersebut? Yaitu bacaan yang tadi berjudul sumber energi panas. Pertanyaan kedua, tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf tersebut. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Contohnya paragraf 1, kata kuncinya energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf kedua, seperti energi panas matahari, bumi, kegiatan manusia. Paragraf ketiga, seperti energi panas dapat dihasilkan gesekan antara 2 benda. Paragraf keempat, kata kuncinya adalah api, kayu kering, korek api, kompor. Sedangkan pengertian dari paragraf yaitu suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama dan biasanya mempunyai ciri yaitu agak menjorok ke dalam cara penulisannya. Pengertian dari kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau bacaan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari bacaan atau pembicaraan. Selanjutnya, silahkan kalian baca dulu percakapan antara Udin dan Siti. Silahkan kalian perhatikan tabel tentang kegiatan penggunaan sumber energi panas. Misalnya menanak nasi, alat yang digunakannya panci dari kompor. Berarti sumber energi panas yang digunakannya api dari kompor. Sedangkan kalau menanak nasinya, alat yang digunakannya alat penanak nasi elektrik, berarti sumber energi panas yang digunakannya listrik. Nah, bagaimana kalau kegiatannya seperti menyetrika pakaian, mengeringkan pakaian, atau menggoreng ikan? Pasti kalian tahu ya alat yang digunakannya dan sumber energi panas yang digunakannya.
Untuk menjawab pertanyaan yang berada di halaman 8, silahkan kalian lakukan kegiatan tentang energi panas matahari yang dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati dengan media es batu dengan mengikuti langkah-langkah yang berada di halaman 7. Silahkan kalian baca dulu langkah-langkahnya. Setelah kalian membaca langkah-langkah tersebut, silahkan lakukan percobaan tersebut. Untuk mengetahui jawabannya, lakukan dulu percobaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.